Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada, datang kepada Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa kerinduanmu untuk kita meninggikan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh nyata benar penyertaan-Mu atas setiap kami, dan Kau tak pernah meninggalkan kami. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Lewati cobaan, lalui ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Lewati cobaan, lalui ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang takkan pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau selalu ada di sepanjang jalan kami, menuntun, menyertai, melindungi, menyatakan kasih setia-Mu, menyatakan kemurahan-Mu, menyatakan pimpinan-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih, Engkau Bapa yang baik, selamanya baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, Engkau selalu ada
menemani, Engkau selalu ada menyertai. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bahkan di saat-saat tersulit kami sekalipun, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan penyertaan-Mu, janji-Mu itu tetap ada buat setiap kami. Terima kasih buat waktu-waktu terbaik di mana kami dapat memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih buat segala hal yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Inilah syukur kami kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau urapi setiap kami, dan biarlah setiap firman yang boleh kami terima hari ini, Tuhan meteraikan dalam setiap loh hati kami, sehingga firman itu bukan hanya kami dengar, tapi dapat bertumbuh, berakar dan berbuah lebat, dan hidup kami semakin diubahkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sedang dikasih Tuhan. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama memasuki tahun 2023. Gereja memberikan tema buat setiap kita adalah tahun 2023 adalah tahun penuaian. Dan subtema di bulan Januari ini adalah menuai berkat di tengah-tengah masa yang sulit. Mari saya mengajak setiap kita hari ini membuka di Kejadian pasalnya yang ke-26. Kita akan baca dari saat ayat yang pertama sampai dengan ayat 35. Yang nanti saya akan ajak kita membaca secara melompat. Dan nanti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa membacanya sendiri-sendiri ya di rumah masing-masing. Dan kita nanti akan belajar bahwa ada banyak berkat yang akan kita terima dari keteladanan seseorang yang bernama Ishak. Mari saat ini saya mengajak setiap kita coba lihat di ayatnya yang pertama. Kita akan baca di ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Pada saat itu di Filistin terjadi sebuah kelaparan yang parah. Dan kelaparan ini bukan kali yang pertama. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kelaparan ini adalah kelaparan yang kedua. Atau mungkin kelaparan yang ketiga. Dan satu hal yang luar biasa di sini saudara, kita bisa melihat ketika terjadi sebuah kelaparan ini, ya, Ishak tidak langsung meninggalkan negeri itu. Tetapi dia datang kepada seorang raja di Filistin yang bernama Abimelekh. Dan kita coba lihat selanjutnya di ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-5. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat ke-5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara, jadi pada waktu itu terjadi sebuah kelaparan yang berat. Saya percaya saudara, yang namanya kelaparan berarti suatu kondisi di mana kondisi itu sangat-sangat tidak mengenakan. Coba kita membayangkan, kelaparan itu berasal dari kata lapar, saudara.
orang yang mengalami sebuah kelaparan, artinya secara tubuh, secara manusiawi, berarti boleh kita simpulkan bahwa kejadian itu adalah pada saat itu orang pasti kekurangan makan. Dan biasanya di kondisi seperti ini itu terjadi sebuah kekeringan atau mungkin suatu kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Dan kita bisa ambil beberapa teladan daripada Ishak. Di tengah-tengah kelaparan sekalipun, dia bisa menunjukkan kualitas sebagai seseorang yang dekat dengan Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari kondisi di saat Ishak menghadapi kelaparan? Yang pertama, Ishak tetap taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tadi kita sudah membaca, Allah menjumpainya dan berkata, janganlah engkau pergi ke Mesir. Janganlah engkau melarikan diri ke Mesir, tetapi tinggallah di Filistin, tetap tinggal di tempat itu selaku orang asing sekalipun. Dan ketika kita membaca tadi saudara, kita bisa melihat bahwa Ishak tidak pergi ke Mesir, tetapi dia tetap tinggal di Filistin. Jadi yang pertama, Ishak adalah pribadi yang taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu yang kedua saudara, teladan apa yang dapat kita pelajari daripada Ishak? Coba sekarang kita perhatikan ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Yang kedua saudara, bukan hanya Ishak taat kepada perintah Tuhan, kepada apa yang Tuhan perkatakan melalui firman-Nya. Yang kedua, Ishak mempercayai akan janji Tuhan. Buktinya apa? Ishak percaya kepada janji Tuhan, bahwa dia tidak harus pergi ke Mesir, tetapi dia tetap tinggal di Filistin sebagai orang asing. Coba kita melompat ayatnya yang ke-12. Dari Kejadian 26. Di sini dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Tadi Tuhan berfirman di ayatnya yang ketiga bahwa Tuhan akan memberkati Ishak. Tuhan akan menyertai Ishak. Tuhan akan memberkati bahkan berlipat-lipat kali ganda. Dan orang yang percaya kepada janji Tuhan, maka dia akan bertindak. Bukan hanya menunggu, tetapi dia bertindak dengan apa? Ishak menabur di negeri itu. Dan ketika Ishak menabur di tanah orang Filistin, maka dia menuai berkat yang luar biasa. Dikatakan ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dan kalau kita baca di ayatnya yang ke-13 sampai 14. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Ketika Ishak percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkatinya, Ishak bertindak dengan menabur, dan di tahun itu dia menuai, bahkan dilanjutkan ya dari apa yang dia lakukan. Akhirnya Tuhan benar-benar memberkati Ishak.
di tanah orang Filistin. Luar biasa saudara. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, mari kita tetap menabur. Artinya apa? Kita tetap melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Mungkin kondisi kita saat ini tidak baik. Kita benar-benar di masa-masa yang sulit. Tapi percayalah, ketika engkau tetap menabur, ketika engkau tetap melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, engkau tetap bekerja dengan rajin, engkau tetap bekerja dengan giat, saya percaya berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga saudara, teladan apa yang dapat kita teladani daripada kehidupan Ishak? Coba kita lihat ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya nggak akan baca semuanya, ya, tapi saya akan baca dari ayat 14 bagian akhir. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu ayat yang ke-15, lalu kata Abimelekh kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Saudara, teladan yang ketiga, Ishak tetap bersabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun di tengah-tengah tekanan yang berat dari orang-orang Filistin. Bayangkan saudara, sumur itu berbicara mengenai air, sumber air. Bagaimana mungkin ternaknya tanpa air? Bagaimana kita hidup tanpa air? Dan orang-orang Filistin sudah menutup sumur-sumur yang waktu itu digali oleh Abraham ayahnya. Tetapi Ishak tidak marah. Ishak tetap bersabar. Bahkan kalau kita membaca di ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan menetap di situ. Kemudian Ishak kembali menggali sumur-sumur yang digali oleh zaman Abraham ayahnya itu dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Sekali lagi saudara, kesabaran Ishak diuji. Ketika mereka dan gembala-gembala mereka menggali sumur-sumur yang dulu sudah tertutup. Ternyata di situ airnya membual. Tetapi gembala-gembala di Gerar merebut daripada sumur itu. Dan mereka menghakimi bahwa itu sumur mereka. Dan yang dilakukan oleh Ishak, Ishak tidak melawan mereka. Walaupun sempat bertengkar, tapi dia apa? Dia pergi dan menggali sumur yang lain. Ayatnya yang ke-21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ya, sekali lagi, mereka menggali sumur lagi dan kejadian yang sama terulang lagi, saudara. Dan dia pergi lagi menggali sumur yang lain lagi. Ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah aniaya sekalipun, Ishak tetap bertahan. Dia bersabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan akhirnya saudara, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-26. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanah ini? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia
antara kami dan Engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan Engkau bahwa Engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu Engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan Engkau pergi dengan damai. Bukankah Engkau sekarang diberkati Tuhan? Kesabaran, ketekunan, ya, apa yang dilakukan Ishak membuahkan hasil. Orang bisa melihat bahwa memang Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Hari ini kita belajar 3 hal dari Ishak. Yang pertama, di tengah-tengah kesulitan sekalipun, Ishak taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, Ishak percaya kepada janji Tuhan, makanya dia menabur. Orang yang percaya kepada seseorang, pasti dia akan melakukan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Ishak menabur dan akhirnya menuai berkat yang berkelimpahan. Di saat-saat sulit sekalipun, Ishak tetap menabur. Dan yang ketiga, Ishak tetap bersabar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun tekanan, intimidasi datang dalam hidupnya. Akhirnya orang-orang yang bertindak jahat kepadanya dibukakan matanya bahwa memang ada Allah yang menyertainya. Dan saya percaya saudara, kalau setiap kita melakukan seperti apa yang Ishak lakukan, di tengah-tengah kesulitan sekalipun, kita pasti akan menuai berkat daripada Tuhan. Tahun 2023 ini, orang banyak berkata tahun yang sulit, tahun yang sukar, tahun yang gelap. Tapi saya percaya ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau taat kepada Tuhan, engkau percaya kepada janji Tuhan, dan engkau tetap bertindak benar seperti yang firman Tuhan katakan, maka engkau akan menuai berkat yang daripada Tuhan. Amin saudara. Mari angkat tangan kita katakan bersama-sama. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Seperti Ishak taat, percaya, dan tetap bertindak benar seperti apa yang Tuhan mau. Demikian setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau tetap taat, kami tetap percaya, dan kami tetap bertindak benar seperti apa yang Tuhan mau. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan sekalipun Engkau ada. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap kami dimanapun berada, biarlah sepanjang hari ini kami Engkau bawa dalam anugerah Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini benar-benar terjadi, dan itu semuanya karena anugerah Tuhan yang limpah atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.